Bung Andi, kami dengar ada rencana Anda mau ketemu Bu Mega. Apa misi Anda mau ketemu Bu Mega minggu depan? Baik, terima kasih. Jadi kami sudah bersepakat pada minggu depan akan menemui Bu Mega dengan tujuan pertama, kami tetap mendorong Prabowo sebagai presiden dan meminta kepada Bu Mega agar bersedia Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden. Hari ini Ganjar Pranowo elektabilitasnya turun, Prabowo elektabilitasnya naik. Jadi sangat rasional apabila Prabowo disandingkan dengan Ganjar Pranowo, Prabowo sebagai presiden dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini adalah kemenangan bersama. Begitu juga kemenangan dari PDIP, karena PDIP harus target dari Bu Mega harus menang dalam Pilpres dan harus menang dalam Pileg. Kemenangan Prabowo dan Ganjar apabila masuk jadi capres dan cawapres itu adalah kemenangan bersama. PDIP bisa hat-trick, bisa menang, masuk dalam istana. Prabowo juga akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Saya yakin Prabowo dan Ganjar apabila berpasangan, dia akan menang mutlak. Tidak ada lawan. Berapa jumlah masa yang Pak Adik? Jumlah elemen apa saja? Kami sebelumnya adalah relawan poros Prabowo Puan dan hari ini kami akan mendeklarasikan poros Prabowo Presiden dan kami meminta kepada Megawati untuk bersedia Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo. Jadi poros kami akan berubah nanti bisa jadi poros Prabowo Presiden atau poros Prabowo Pranowo, tetap P3 ya, poros Prabowo Presiden atau poros Prabowo Pranowo. Ketika Ibu Mega bersedia untuk menjadikan Ganjar wakil presiden, maka kami akan berubah menjadi poros Prabowo Pranowo. Kira-kira kapan itu rencana? Rencana kami akan laksanakan minggu depan ya. Kami akan bersama dengan teman-teman relawan yang lain, bersama dengan pengurus-pengurus poros yang lain, sekitar 200 sampai 300 orang kami akan mendatangi Teguh Umar minggu depan. Saya berharap Megawati bisa menemui kami dan kami akan menyampaikan petisi. Ya kita lihat nanti hasil petisinya apa. Kurang elok kalau disampaikan hari ini ya. Oke, Bang, katanya mau ketemu sama Bu Mega. Kalau menurut bagaimana kesiapan Bu Mega menerima kawan-kawan minggu depan? Ibu Mega itu kan berpuluh-tahun menjadi pemimpin politik dari Partai Demokrasi. Jadi sesuatu yang seperti rencana kawan-kawan Andi dan itu dan para kawan yang lain tentu diterima oleh karena Ibu Mega itu sangat rasional. Dia bisa menentukan pilihan-pilihannya karena datanya dari mereka. Jadi Ibu Mega ya kalau kawan-kawan ini hadir dengan data-data yang sangat meyakinkan beliau, itu beliau akan menerima ya, akan berdebat sama kawan-kawan bedanya. Karena waktu kami pertama jadi Red Gang, kawan masih muda-muda bergabung ke partai, beliau berdebat dengan Bu Mega, apa yang beliau lakukan, apa yang kita tambah suara. Jadi kalau kawan-kawan relawan dia tanya gitu, kalian ada di mana aja, berapa suara yang kalian tambah, jadi sangat ini saja, namanya Ibu Mega itu rasional. Kalau Ibu Mega mau ngotot asal-asal, kan Puan yang ditunggu. Tapi kan ya menerima masukan dari mana-mana dan angkanya Puan kan tidak tunjukkan. Ketika nanti Ganjar juga tidak melebihi suara Prabowo dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, saya pikir itu juga rasional untuk merubah itu ya. Jadi tadinya targetnya Ganjar presiden bisa Ganjar menjadi presiden. Dan kita lihat aja lah. Jadi bahwa Ibu Mega akan terima ya, bagaimana nanti kita lihat kawan-kawan ini niatnya apa? Ini kita kabarin di dalam. Apakah ini ada benang merah Pak Tito dengan pernyataan Budi Ari, Ketua Relawan Projo, bahwa Pak Jokowi mempunyai keinginan kuat untuk menyaksikan Ganjar dan Prabowo. Kemudian terdengar santer juga bahwa akan diadakan pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo. Kemungkinan ini
apakah ini akan terjadi duet ini, duet maut ini? Kalau kita lihat musran kemarin, musyawarah rakyat itu tidak maksimal dengan biaya sebesar itu, orang datang ribuan tapi tidak mengumumkan siapa calon presiden jadi presiden. Saya pikir presiden berpikir ulang, kalau diumumkan kan dia mau siap. Jadi keinginan dia menyebut nama Prabowo mungkin mengakibatkan orang lain tidak suka, sehingga dia tidak suka. Walaupun dia dapat informasi dari pimpinan Musra itu angka Prabowo 20, angka yang Ganjar di bawah. Ini seharusnya dia sebut, karena tidak etis dia tidak sebut. Nah, dalam perdebatan ini juga kan kelihatan bahwa Prabowo menunjukkan. Hari-hari ini dari detik ke detik kita lihat juga perkembangannya seperti itu. Itu yang mungkin menyebabkan kawan-kawan Andi dan ormas-ormas lokal di Cipayung dan kawan-kawannya ingin menemui Ibu Mega sebelum terlambat, karena kita khawatir juga kalau muncul cawapres lain yang bukan dari PDIP, kita akan berhadapan Gerindra sama PDIP atas di mana rasa nasi goreng yang dimakan oleh Prabowo. Optimis nih Pak Pri, bentar ya, duet ini akan terjadi ya. Di mana Kita tunggu dari kawan-kawan kerja. Nah, gimana Pak Andi? Siap ya? Kami melihat begini ya, hari ini elektabilitasnya Prabowo semakin tinggi. Bahkan hasil survei Kompas terakhir dan lembaga LSI ya, dan beberapa lembaga survei, hasil Prabowo tetap di atas, di bawah dari Ganjar di bawah. Head to head antara Prabowo dan Ganjar, itu Prabowo masih menang. Head to head Prabowo dengan Anies, Prabowo juga menang. Artinya Prabowo berhadapan head to head dengan Anies pun dia menang. Head to head dengan Ganjar pun dia menang. Jangan sampai, saya berharap jangan sampai PDIP ini yang partai nasionalis yang punya cita-cita hat-trick menang dalam putaran pilpres sebanyak 3 kali, ini ketinggalan kereta. Head to head antara Prabowo dan Ganjar nanti menangnya Prabowo. Jadi PDIP tidak masuk dalam istana. Lebih baik dari awal, disusun di awal, tidak ada perpecahan. Ini kan PDIP partai nasionalis. Saya melihat Prabowo butuh sosok sosok wapres yang nasionalis. Karena wapres yang nasionalis inilah nanti bisa mengisi kekosongan dari Prabowo yang dia akan lebih go internasional. Prabowo Ganjar mengurusi persoalan dalam negeri, Prabowo mengurusi persoalan internasional dan kebijakan-kebijakan internasional. Nah, lengkap sudah pemimpin kita ini. Dan kalau Prabowo dan Ganjar bersatu, ini nggak ada lawan, menang mutlak, bisa 60% menang mutlak. Mau Anies bergandengan sama siapapun, Prabowo dengan Ganjar menang mutlak. Nah, ini kemenangan di depan mata daripada nanti Megawati gambling. Ada 3 pasang, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Yang lolos katakanlah Ganjar dengan Prabowo head to head, ini bicara kalah menang. Kalau udah bicara kalah menang, siapa yang menang yang di istana, siapa yang kalah ya di luar istana. Jangan sampai cita-cita Megawati untuk hat-trick dalam putaran pilpres tidak tercapai. Kita kan semua sayang pada Pak Ganjar, kita juga sayang pada partai PDIP. Ayo mari kita duduk satu meja berebut bersama. Kita selesaikan problem bangsa ini tanpa harus menimbulkan riuh-riuh politik, dan saya pikir adem lah Indonesia ini kalau dipimpin sama Prabowo dan Ganjar Pranowo. Saya pikir itu ya. Dan saya mengharapkan satu lagi ya, Bu Mega dalam hari ini ada pertemuan Prabowo dan Jokowi. Saya yakin pertemuan itu akan membahas pilpres. Prabowo sangat terbuka untuk menerima Ganjar sebagai calon wakil presiden, dan itu saya yakin juga akan di-guidance oleh Pak Jokowi. Dan saya berharap Bu Mega membuka diri daripada kalah nanti dalam putaran pilpres. Lebih baik membuka diri, berpasangan Prabowo dengan Ganjar, dan Bu Mega dalam waktu dekat ini sudah diskenariokan akan ketemu dengan Prabowo. Saya hanya ingin mendengar bagaimana Bu Mega makan nasi goreng bareng dengan Prabowo di Dokumar atau di Bagusan nanti. Itu stop aja ya. Kalau saya nambahin seperti apa yang dibilang oleh Sif tadinya, dia sangat berharap Presiden Ganjar
Kita mau bikin catatannya gini. Kalau Ganjar dijadikan wakil presiden, hendaknya dia diberi peluang juga menjadi presiden di 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Jadi 5 tahun ini dia itu presidennya Prabowo, dia belajar, terus 5 tahun kemudian dia jadi presiden, dia jadi presiden lagi. Jadi dia jadi presiden juga. Dia bisa 15 tahun bisa. Jadi seperti itu. Bukan hat-trick lagi bang ya, bisa jadi power hat-trick dia 4 kali. 4 kali PDI berarti kalau rumus ini dilaksanakan bisa 5 kali ya. Bisa 5 kali. Jadi gini, Bung Andi, kesiapan jejaring Anda untuk mendukung ini yang Anda sebutkan tadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Betor, bahwasanya bagaimana Anda merasionalisasikan nantinya pertemuan dengan Bu Mega dan kesiapan jejaring Anda yang dibangun Anda sebutkan tadi, ini dari ada elemen mahasiswa, ada jejaring aktivis, ada dari unsur-unsur yang lain. Ini bagaimana kesiapannya? Minggu depan ini. Iya, minggu depan ini. Jadi begini, kami itu sudah deklarasi poros Prabowo Puan tahun 2021 3 November tahun 2021. Deklarasi ini bukan main-main. Deklarasi ini adalah kumpulan dari tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kami punya jejaring di seluruh Indonesia. Ini ada HMI, ada GMNI, ada unsur partai, Gerindra ada, PDIP juga ada di poros Prabowo Puan ini. Dan kami sudah bersepakat poros Prabowo Puan ini, poros Prabowo Presiden. Kalau memang Bu Mega menerima, akan menjadi poros Prabowo Panowo. Itu keputusan sepenuhnya mutlak ada di tangan Bu Mega. Maka dari itu kami akan meminta kepada Bu Mega agar bersedia. Kalau Bu Mega memberikan kebesaran hati dan Ganjar Pranowo jadi wakil presiden, ini hat-trick buat PDIP. Ke depan saya rasa Prabowo nggak akan memimpin sampai 2 periode. Prabowo cukup 1 periode menjadi presiden, dia akan meletakkan fondasi terhadap kemajuan Republik Indonesia. Selanjutnya fondasi itu akan dibangun oleh Ganjar. Jadi Ganjar bisa 3 periode seperti kata Bang Victor nanti jadi presiden, jadi wakil presiden sekali, jadi presiden bisa 2 kali. Oh, oke, baik Pak Andi. Siapa ya Bu Mega terima Pak Andi nanti? Jadi kita lihat juga, saya harus menyampaikan ya gagasan keinginan ini ke Bu Umar. Mudah-mudahan mereka mereka di sisi yang mereka kurang nyaman. Ya itu persyaratan ketemu mereka itu itu pasti kita sampaikan. Nanti akan dijawab dari dalam. Apapun jawabannya. Ya. Oke, Pak Peter. Terima kasih. Salam juga. Salam jual. Bareng dong Bang. Ya.